Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraswati Yoga Andriani, NIM 207038035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari apa yang sudah saya peroleh untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan komputasional di S2 Teknik Informatika USU. Saya mengambil judul Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk memprediksi curah hujan. Latar belakangnya yaitu curah hujan merupakan jumlah air hujan yang turun pada daerah tertentu dalam waktu tertentu. Di sini hujan berperan penting bagi kehidupan. Curah hujan yang turun pada suatu wilayah dapat diprediksi, namun tidak dapat ditentukan secara pasti. Menggunakan data historis masa lampau untuk memprediksi besarnya curah hujan yang akan datang. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara memprediksi curah hujan bulanan untuk dapat memberikan informasi serta antisipasi terhadap bencana. Tujuannya, algoritma backpropagation sebagai prediksi curah hujan buatan. Algoritma backpropagation sebagai prediksi curah hujan bulanan untuk membantu memberikan informasi data curah hujan sebagai antisipasi terhadap bencana. Menyediakan data curah hujan untuk wilayah yang tidak memiliki stasiun pengamatan atau alat pengukur curah serta pemanfaatan pada bidang pertanian dan industri atau bidang lain yang membutuhkan. Batasan masalah sendiri yaitu yang pertama, program aplikasi MATLAB yang dibuat hanya untuk memprediksi data curah hujan menggunakan metode backpropagation. Yang kedua, program aplikasi tidak membaca data inputan akan tetapi hanya membaca data import. Metodenya yaitu di sini saya menggunakan metode backpropagation. Metode backpropagation merupakan algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang akan dicapai. Di sini pelatihan backpropagation memiliki dua fase, yaitu fase pertama, fase maju dengan menghitung pola maju mulai dari input layer hingga hidden layer menggunakan aktivasi yang ditentukan. Fase kedua yaitu fase mundur, di mana selisih keluaran dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan propagasi mundur dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layar keluaran. Nah, di sini terdapat diagram alir penelitian yang dimulai dari studi literatur, pengumpulan data, metode JST backpropagation yaitu pelatihan jaringan input, target, epoch, learning rate, dan goal. Pengujian jaringan kemudian selesai. Di sini saya memiliki data curah hujan selama 500 tahun dari bulan Januari sampai Desember. Pertama, saya inputkan di dalam Excel dari Januari hingga Desember. Di sini mensimulasikan curah hujan dari bulan Januari sampai Desember. Satu baris terdapat 1 tahun. Di sini ada 500 data yang berarti memprediksi sebanyak 500 tahun. Kemudian di sini ada data target yang sudah saya inputkan. Kemudian data inputan, data uji kemudian dinormalisasi menggunakan rumus 0,8 dikali X dikurang B dibagi A kurang 8, 0,8 X kurang B dibagi A kurang B ditambah 0,1. Data kemudian dinormalisasikan. Di sini merupakan rumus untuk menormalisasikan sebuah data dalam jangkauan 0 sampai 1.
Untuk nilai minimalnya yaitu 0 dan untuk nilai maksimalnya yaitu 998,3. Data diinputkan satu persatu hingga sebanyak 500 data. Kemudian didapat data target di sini yang diperoleh dari data terakhir yaitu data 500. Nah, langsung saja kita ke program MATLAB itu sendiri. Di sini saya sudah menginputkan data input yang diambil dari data input sebanyak 500 dikali 12 dan data target yaitu dari data yang sudah kita normalisasikan yaitu data terakhir 500. Ini data inputnya sebanyak 500. Kemudian di sini kita menggunakan variabel NN-tool untuk memanggil sebuah arsitektur. Kemudian import data input, kemudian data target untuk mencari sebuah arsitektur. Di sini curah hujan, train. Di sini saya membuat epoch sebanyak 550, maksimal fail 100. Kemudian di train walk untuk memperoleh training neural network itu sendiri. Di sini epoch sebanyak 100 iterasi. Performance-nya yaitu ini menu performance itu sendiri, kemudian terdapat training. Di sini terdapat training, performance training. Kemudian di sini terdapat nilai dari regression atau di sini semakin garis mendekat, garis semakin di sini disimpulkan bahwa data akan bagus apabila garis mendekati titik. Nah, di sini saya sudah mencoba sebanyak 550 epoch. 5.500. Di sini saya menggunakan 5.500 epoch dan mendapatkan regression yaitu dengan data jika garis mendekati titik, maka data yang dihasilkan akan menjadi baik. Nah, ini tadi arsitektur jaringan saraf 500 sampai 100. Nah, ini merupakan arsitektur jaringan saraf yang tadi sudah dicoba menggunakan MATLAB. Mempunyai neuron 100. Kemudian memiliki data inputan sebanyak 500 dan layernya itu 1. Nah, dapat dilihat di sini curah hujannya itu epoch 5.500. Nah, kesimpulannya yaitu semakin banyak jumlah lapisan tersembunyi pada suatu jaringan tiruan, maka semakin bagus hasil prediksi yang dihasilkan. Pada pengujian dengan lapisan tersembunyi memiliki akurasi yang baik untuk peramalan curah hujan, jumlah lapisan tersembunyi yang berbeda, jumlah iterasi yang berbeda, jumlah lapisan tersembunyi yang lebih besar tidak selalu menyebabkan iterasi meningkat. Peningkatan performasi jaringan dengan memperbanyak data latih dan mengubah parameter yang mempengaruhi performasi, seperti jumlah epoch, error, goal, serta arsitektur jaringan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.